Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kenapa saudara tampak tegang sekali ya? Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, amin. Coba tengok sebelah kiri, sebelah kanan, kasih senyuman paling lebar dan bilang begini, kemuliaan Tuhan bersinar di wajahmu. Coba bilang sebelahnya begitu saudara. Ya, walaupun mungkin belum ada kemuliaan, masih sinarnya minyak mungkin kali ya. Saya mau sampaikan aja mengawali tahun 2021, saudara banyak di Zoom maupun di persekutuan doa, saya sampaikan pesan Tuhan buat tahun ini. Dan ketika akhir tahun 2019, Tuhan bicara tahun 2020 akan menjadi tahun Elia. Tuhan bilang begitu kuat. Nah, cuman waktu itu saya nggak berani ngomong sama banyak orang kecuali persekutuan doa yang dekat sama saya. Saya cerita sama mereka bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun Elia. Tahun di mana Elia dibawa Tuhan, ditarik ke sungai Kerit, disembunyikan oleh Tuhan, sementara di luar akan mengalami masa-masa kekeringan. Dan Tuhan bicara, Elia di dalam cerita itu, Tuhan memelihara Elia dengan luar biasa. Nah, saya bilang pada teman-teman di Indonesia pada akhir tahun 2019, sampai dengan awal tahun 2020, saya terus ngomong sama mereka bahwa tahun ini, tahun 2020 kita akan menghadapi masa-masa kekeringan. Tetapi tidak pernah terfikir dalam pikiran saya bahwa masa kekeringannya bahkan benar-benar seperti COVID seluruh dunia. Saya pikir cuman krisis ekonomi, itu kan biasa tiap tahun sudah terjadi. Jadi saya pikir itu paling cuman artinya saya disuruh Tuhan intim gitu aja loh. Karena akan terjadi masa-masa sukar yang tidak mudah. Saya cuma mikirnya nangkep seperti itu aja Bapak Ibu. Nah ternyata di awal tahun 2020 kita lihat COVID ya. Sampai sekarang. Bahkan di Indonesia sekarang lagi banyak-banyaknya. Lagi black zone ya. Beberapa area masuk zona hitam. Nah di awal tahun 2021 ini, di akhir tahun 2020, saya mulai spend time untuk cari Tuhan, apa yang menjadi message Tuhan buat kita semua. Dan Tuhan bilang dengan sederhana sekali, tahun 2021 adalah tahun 3 tokoh. Kalau tahun 2020 tahun Elia. Nah Tuhan berbicara kuat, tahun 2021 adalah tahun Rut. Rut di kitab Boas, bukan Rut saya. Tahun Rut, tahunnya Benyamin, dan tahun Isakar. Nah saya tidak mungkin membahas ketiga-tiganya pada hari ini, jadi saya akan bahas satu saja. Jadi tahun Rut, tahun Benyamin, dan tahun Isakar. Nah orang itu kalau menyampaikan pesan profetik, itu responnya macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang nganggep aneh-aneh, gila-gila, idan-idanan. Tapi buat saya tetap menyarankan begini, selama message dan pesan Tuhan itu positif, aminkan saja. Kalau pesan Tuhan itu rada berbau negatif yang gak enak, bukan berarti diaminkan, bukan juga berarti ditolak, tapi jadikan itu sebagai sebuah peringatan untuk bisa membuat saudara dan saya persiapan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, saudara di awal tahun ini itu yang Tuhan katakan. Kemudian apa yang dimaksud dengan tahun Rut, tahun Benyamin, dan tahun Isakar? Nah, hari ini saya akan sharing dari kisah Rut. Saudara kalau bawa Alkitab, kita akan buka dari kitab Rut. Saudara tahu tempatnya kitab Rut? Puji Tuhan, kita lihat dari kitab Rut saudara. Rut pasal 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi keluarga Naomi ini hijrah dari Bethlehem karena kondisi kekeringan. Saudara, pada waktu mereka hijrah, itu mereka belum punya mantu ya. Nah, itu dalam Alkitab dituliskan karena begitu beratnya kekeringan itu mereka terpaksa pindah dan mereka membawa semua harta mereka. Nah nanti saudara di ayat berikutnya akan tahu bahwa ketika Naomi balik ke Bethlehem, dia bilang begini, aku tuh keluar dengan penuh.
dengan bawa semuanya, tapi aku pulang dengan kosong, berarti habis-habisan dia. Nah saudara, kitab Rut ini ditulis pada zaman hakim-hakim, di mana pada zaman itu memang terjadi kelaparan yang cukup panjang. Nah ini yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Ketika awal tahun 2020, ada banyak orang dari Indo yang WA saya maupun DM, dan mereka tuh tanya gini, sampai kapan kondisi kayak gini akan terjadi? Itu awal-awal, masih Maret April. Maret kita di lockdown ya. Maret itu mulai boom, termasuk di Indonesia. Indonesia rada telat dapatnya COVID. Pada waktu itu kita happy-happy, karena kita merasa bahwa Indonesia dipelihara Tuhan. Karena Indonesia banyak berdoa. Iya kan? Ternyata juga banyak yang mati. Dan kemudian di awal-awal itu banyak yang tanya gini, pertanyaannya satu, sampai kapan? Nah mereka pikir kalau seorang hamba Tuhan punya bergerak di karunia profetik itu tahu semuanya. Mereka tanya sampai kapan? Nah saya enggak tahu sampai kapan, tetapi secara pribadi nih saudara, secara pribadi saya juga kepo. Saya tuh juga tanya sama Tuhan, Tuhan kalau boleh tahu tuh sampai kapan? Terus kemudian karena waktu itu nasib saya enggak jelas, kan di lockdown bulan Maret. Gak kerasa tadi malam mikir loh, hampir setahun loh. Jadi enggak kerasa hampir setahun. Nah waktu ditanya orang-orang saya enggak tahu, tapi saya sendiri kepo Bapak Ibu, saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan kalau boleh tahu sampai kapan sih? Gitu loh. Saya dapat penglihatan. Penglihatannya saya melihat gunung yang, bukan gunung, benteng, tembok dari sebuah benteng yang tinggi sekali. Saya tuh berusaha untuk manjat, karena pingin ngintip yang di bagian luar. Tapi gak bisa, gak ada tangga yang cukup tinggi. Berarti kan tinggi banget. Terus kemudian saya lihat ada keluarga saya, ada orang-orang di dalam. Banyak juga wajah yang tidak saya kenal. Mereka di dalam benteng, tapi mereka tuh mengalami pemeliharaan Tuhan. Dikasih makan gak tanggung-tanggung. Dalam penglihatan, saya kebetulan banyak bergerak di karunia penglihatan Bapak Ibu. Dan di dalam penglihatan tuh saya melihat ada piring-piring yang besar sekali ukurannya, tingginya seleher, tingginya. Berarti kan banyak itu, besar-besar makanan. Makanannya bukan daun semua, kayak kambing gitu bukan. Tapi makanannya ada steak, ada ikan, enak-enak gitu loh. Nah tiba-tiba Tuhan bicara begini, saya kan ngomong, apa artinya sih Tuhan penglihatan ini? Tuhan itu ngomong begini, kamu gak usah cari tahu, gak usah kepo, gak usah ngurusin apa yang ada di luar. Wah berarti gak boleh tahu ini ya kan? Terus urusanmu adalah kamu fokus dengan aku di dalam benteng. Satu janjiku, aku akan memelihara kamu dan seluruh isi rumahmu. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu. 1 tahun berjalan saya dipelihara Tuhan. Hampir setahun ya, Bu Susan yang sudah setahun, belum setahun. Dipelihara Tuhan selama terdampar di Australia. Dan saya mulai mikir Bapak Ibu, sampai kapan ya kok gak boleh tahu. Tapi kepo saya masih terus. Jadi saya cari tahu nih kisah Elia. Saya cari tahu kisah Elia. Kalau Bapak Ibu baca kisah Elia, kelaparan yang terjadi pada zaman Elia itu sekitar 3 tahun lebih. Saya dalam hati bilang gini, mateng kon. Kalau ini benar 3 tahun, aduh bahasa Jawanya modiar gitu kan. Bahasa Jawanya modiar ini namanya. 3 tahun, oh my God gitu loh, gak bisa bayangkan. Tetapi di awal tahun 2020 lebih kaget lagi ketika mendengar khotbah pendeta dari India. Dia khotbahnya tahun 2012. Di dalam khotbahnya dia bilang, saya melihat penglihatan masa lembu kurus. Belum selesai, lanjut lembu berdarah. Lembu berdarah lanjut lagi lembu sekarat. Lembu sekarat lanjut lagi sampai lembu mati. Dan dia bilang itu akan dimulai tahun 2020. Saya dengar di khotbahnya dia tahun 2012. Dia mention tahun 2020. Bapak Ibu itu khotbah tahun 2012 loh.
Belum sampai ke 2020, tapi dia menyebutkan tahun 2020. Saya enggak tahu itu benar apa enggak. Maksudnya beneran apa enggak seperti yang dia nubuatkan. Saya berdoa enggak ya. Karena serem. Kalau menurut pendeta India ini, dia bilang begini. Masa lembu sekarat, lembu kurus, lembu berdarah, lembu sekarat sampai lembu mati total 20 years. Berarti sampai 2040. Itu lebih modiar lagi. Ambiar sudah 2040. Itu secara dunia global akan terjadi masa-masa sulit yang terus kayak efek apa ya? Kayak efek karambol yang sambung sinambung. Jadi akibat dari COVID ini membawa begini, nanti dari krisis ini begini. Itu yang terjadi. Bapak Ibu boleh percaya atau enggak, tapi kalau sikap saya mau belajar untuk mempersiapkan yang terbaik. Amin. Nah, yang saya tangkap tahun 2021, yang saya tangkap ketika saya membaca kembali kisah Rut, Tuhan berkata bahwa tahun 2021 ini yang saya tangkap, Bapak Ibu enggak percaya enggak apa-apa. 2021 ini akan menjadi tahun di mana kelanjutan masa sulit masih akan terjadi. Kelanjutan masa sulit. Tahun 2021. Jadi saya mau katakan tahun 2021 jangan berpikir bahwa oh happy udah ada vaksin. Ya kita semua happy kalau ada vaksin. Tetapi saya mau katakan bahwa kesulitan itu akan sambung sinambung. Tetapi seperti janji Tuhan, di zamannya Elia, Tuhan pelihara Elia. Saya tetap percaya sekalipun ada masa sukar, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Amin, Tuhan selalu memberikan direction. Nah, tahun ini adalah tahun Rut, Tuhan bilang. Latar belakang dari kitab Rut adalah masa kelaparan, masa kekeringan. Dan saudara, Naomi dan keluarganya berasal dari Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Nah, kita percaya bahwa rumah roti sering berbicara mengenai gereja Tuhan. Siapa bilang bahwa gereja Tuhan ternyata tidak kena kekeringan kan? Banyak banget gereja Tuhan yang kena kekeringan. Nah, tetapi ini kabar baiknya. Kabar baiknya, yuk kita lihat Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Rut pasal 2 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Satu kata yang Tuhan bilang bahwa 2021 will be the year of serendipity. Serendipity itu artinya kalau Bapak Ibu cek di kamus, kebetulan. Tapi bukan sekedar kebetulan saya ketemu teman, reuni, teman SMP, teman SD, kebetulan. Tapi setelah itu selesai, nggak ada ujungnya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi serendipity adalah kebetulan yang akan membawa keuntungan yang sangat besar. Kebetulan yang akan membawa favor, perubahan yang luar biasa, kemudahan yang dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Naomi dan Rut pulang, balik ke Bethlehem. Kemudian kebetulan Rut ada di tanah milik Boas. Kok pas? Rut ada di tanah milik Boas. Kok ya pas? Boas itu ternyata ada hubungan saudara sama mertuanya. Kok ya pas lagi? Boas itu ternyata yang bisa menebus mereka. Ini yang namanya terlalu pas. Saudara percaya di dalam Alkitab sebetulnya tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Kalau ada kebetulan ditulis itu berarti sederhana terjemahan saya. Ada intervensi Tuhan yang natain dan ngatur. Itu yang akan terjadi tahun 2021. Keadaan sulit masih akan terjadi Bapak Ibu. Tetapi jangan kaget ketika tiba-tiba tidak pernah diduga. Kata kebetulan yang dipakai dalam bahasa ini, itu dari bahasa Ibrani, yaitu mikreh. Saudara, mikreh itu artinya enggak diatur, enggak diprediksi, enggak dibayangkan, enggak kepikir,
Nggak diharapin, itu yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang tidak pernah terfikir, itu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tiba-tiba tidak diatur, tidak dipikir, tidak direncanakan, tahun 2021, saudara tidak akan pernah menyangka, tiba-tiba saudara bisa ketemu seseorang, dan seseorang ini kok ya pas yang kemudian membukakan banyak pintu, untuk blessing pekerjaan saudara, untuk blessing di dalam keluarga saudara, apapun itu yang akan terjadi tahun ini. Nggak disangka, nggak diduga, tiba-tiba saudara akan ketemu orang yang tahu-tahu membukakan proyek untuk membawa bisnis saudara bisa dinaikkan secara luar biasa. Loh Bapak Ibu, ini kalau bukan karena tangan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara hari gini coba cari dengan kekuatan saudara, nggak nutut. Berapa banyak usaha di Indonesia bangkrut terutama travel. Betul nggak? Tetapi saya ketemu seseorang yang usaha travel dan dia tuh ngomong begini, anehnya Ibu, justru di saat orang itu travel hancur, dia malah kebanjiran turis. Nah lah bingung toh. Saya bilang turis dari mana? Turis lokal tuh lo banyak banget. Jadi di saat seperti ini orang sudah payah banget, yang travel banting setir jadi pengusaha kuliner. Terutama di Indo, PO. Buka PO banyak kan awal-awal. Semua PO Resoles lah, PO nasi uduk lah, PO nasi padang lah. Nah semuanya PO. Nah semua PO siapa yang beli? Semua buka PO. Jadi akhirnya mereka nggak bertahan sekarang. Yang PO-PO itu mana? Udah nggak dengar lagi. Iya kan? Tahun 2021 ini Bapak Ibu, engkau nggak bisa lagi, sorry to say, engkau sampai nggak bisa ngandalkan lagi pekerjaan rutin yang selama ini kau tenang. Selama ini kalian tenang. Oh tenang, gue punya pabrik jalan. Oh tenang, gue punya toko jalan. Oh gue punya bisnis jalan, tiba-tiba bisnismu blak. Tiba-tiba toko omset hancur. Yang tadi 100% sekarang turun 90%, bukan turun 10%. Ini tahun di mana 2021 saudara akan mengalami seperti itu, kelanjutan dari 2020. Jadi kerjaan yang, sorry biasanya kita ngentengkan, kita merasa aman karena kerjaan kita jalan. Jangan kaget kalau tahun ini tiba-tiba kerjaan lu ndak jalan. Sejak dari tahun lalu. Jangan kaget dan ini tambah lama tambah parah. Tiba-tiba toko yang Anda harapkan ndak jalan. Tiba-tiba kemampuan saudara kok nggak jalan. Gue punya ide kayak gini nggak jalan. Ndak jalan semuanya. Saudara butuh intervensi Tuhan. Mau andalkan kepintaran. Oh, gua ini seorang bisnismen hebat, sudah pengalaman 50 tahun. Makan tuh pengalaman. Akan tiba waktunya itu ndak akan bekerja. Ndak akan jalan. Akan tiba waktunya. Di mana saudara sudah ndak bisa. Kok bisa ya? Dulu gua pakai cara ini jalan, sekarang kok ndak jalan ya? Dulu gua pakai cara ini masuk, sekarang kok nggak masuk ya? Dulu usaha gini jalan loh, sekarang kok ndak bisa? Itu akan berlanjut loh Bapak Ibu, saya nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas step by step dulu. Nah kalau saudara nggak bisa mengandalkan itu apa? Saudara butuh campur tangan Tuhan, tiba-tiba Tuhan nyelonong nih. Tiba-tiba saudara tidak diatur, tiba-tiba saudara nggak pernah berpikir, saudara nggak sadar, tiba-tiba saudara akan dibawa ke tanahnya milik Boas. Di mana di tanah milik Boas, saudara ketemu Boas. Bukan hanya memberkati saudara, tetapi Boas sampai merubah statusnya Ruth. Dari janda sampai jadi nyonya besar. Ini yang akan terjadi. Nah saya tunjukkan kepada saudara apa yang terjadi dari sebuah kebetulan yang sederhana yang dialami oleh Ruth. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat ke-7. Jadi Boas itu tanya sama pegawainya, siapa perempuan itu? Kita lihat ya, tadi ia berkata izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Saudara jelai itu
jenis tanaman-tanaman yang padi-padian. Bahasa Inggris menyebutnya barley. Tapi sebetulnya jelai ini memang makanan pokok orang Timur Tengah, cuman kualitasnya lebih bawah daripada gandum. Jadi kalau mereka pakai untuk makanan ternak, mereka akan ambil dari jelai. Terus dikatakan begini, begitulah ia datang dan terus bekerja ya, terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun tidak berhenti. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Ruth itu bekerja dari pagi sampai sekarang seketika pun tidak berhenti, itu berarti kerjanya susah apa gampang? Susah. Jadi Bapak Ibu harus lihat, ini konteksnya, bahwa kondisi keluarga Ruth dan Naomi dalam kondisi sulit. Ruth kerja keras loh, tidak berhenti, ngumpulin jelai. Dia kenapa buntutin pegawai untuk ngumpulin yang jatuh-jatuh? Sederhana kan tidak bisa beli, betul kan? Berarti kondisi keuangan juga tidak gampang buat Ruth pada waktu itu sama Naomi. Perhatikan. Nah mungkin ada di antara kita yang memasuki tahun ini, kita juga ngalamin kayak Ruth. Setengah mati nih. Efeknya itu masih belum melihat pertolongan Tuhan. Nah saya tunjukkan lagi. Tetapi ini yang terjadi dengan yang namanya serendipity atau kebetulan. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat lanjutnya. Sesudah itu ayat 8, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Saudara percaya bahwa Boaz itu adalah gambaran Tuhan? Ruth itu dibilangin Boaz, sudah Ruth, disinilah lihat, act of favor-nya mulai jalan, pertolongan kemurahan Tuhan mulai terjadi. Kamu ndak usah cari ke ladang lain, udah di sini aja. Kamu buntutin pengerja-pengerjaku yang cewek-cewek. Pernah merhatikan nggak? Kenapa disuruh Boaz buntutin pegawai perempuan? Karena pegawai perempuan rontokannya lebih banyak. Ya iyalah, pegawai perempuan kan rontokannya lebih banyak. Lihat nih, ada mulai tindakan kemurahan Tuhan. Saya tetap percaya walaupun masa sulit terjadi, tetapi saya berdoa saudara-saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Ruth ini. Tindakan kemurahan demi kemurahan dari Tuhan terbuka. Kalau Bapak Ibu lihat tambah lama tambah gede. Tambah lama tambah gede, bukan cuma sekedar tambah gede, tapi sampai tingkatnya merubah status. Status keuangan saudara, status kerjaan saudara, status sosial saudara, sampai merubah gila-gilaan. Amin. Yang single jadi double, wah, misalnya gitu. Asik kata Pak San. Jadi kira-kira seperti itu saudara ya. Terus kemudian kita lihat, kita lompat ke ayat yang ke-14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkan suapmu ke dalam cukai ini. Lalu ia duduk di sisi penyabit-penyabit itu dan Boaz mengunjukkan berti gandum kepadanya. Bapak Ibu, rupanya Boaz sering ngajak Ruth makan nih. Dikasih apa? Gandum. Lihat, bukan jelai. Kenapa Boaz makan gandum? Ya bos yo. Makan gandum, enggak makan jelai. Jadi lihat, Ruth dapat kecipratan makanan yang enak. Mulai ada peningkatan. Sampai Alkitab menuliskan, Ruth itu dibilangin begini, yuk kita baca terus, ini asik banget. Sampai kenyang ya. Terus kemudian ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah diganggu. Saudara tahu dari antara berkas-berkas, jadi kan pegawai-pegawai itu nyabit. Terus kemudian numpuk, bawa, tumpuk. Nah yang dimaksud oleh Boaz, kalau Ruth mau ngambil yang tumpukan-tumpukan itu jangan kamu larang loh. Wah, kalau saya jadi Ruth ambil banyak-banyak ya. Cuman Ruth ini bukan tipe orang yang aji mumpung. Jadi Anda bayangkan tindakan kemurahan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ruth. Tambah meningkat nih levelnya. Sampai Alkitab menuliskan setiap kali dia pulang dia bisa ngantongin 1 eva jelai. 1 eva 36 kilo. Cuman 2 orang, Naomi sama Ruth. Kira-kira dimakan sendiri? Nggak mungkin, kira-kira diapakan? Jual lah,
dapat cuan-cuanan dong. Sehari 36 kilo lumayan Pak, Bu, 36 kilo. 36 kilo, katakan lu buat makan aja cuman berapa? Bisa di packaging, udah lu jadi pedagang jelai. Anda bisa lihat Tuhan mulai ngangkat. Tapi bukan sampai di situ berhenti. Alkitab menceritakan Rut akhirnya menjadi istri Boas. Bapak Ibu tahukah Boas? Boas itu adalah tuan tanah dari Bethlehem. Kalau Bapak Ibu ke Israel, ke daerah Bethlehem, long time ago, itu tuan tanahnya adalah Boas. Jadi Tuhan merubah status Rut dari janda menjadi istri orang terhormat. Istri orang yang terhormat, bukan sekedar istri tapi istri orang terhormat. Dan bukan cuma sekedar istri orang terhormat, istri orang paling kaya seluruh Bethlehem. Istri konglomerat Bethlehem. Crazy rich Bethlehem. Jadi benar-benar Ruth ini crazy rich Bethlehem. Lihat perubahan status. Itu yang Tuhan akan lakukan tahun ini. Saudara tidak akan pernah tahu, tiba-tiba surprisingly saudara ketemu seseorang. Ternyata orang ini benar-benar membukakan jalan pekerjaan saudara. Dan tidak sekadar membukakan jalan pekerjaan, tapi jalan pekerjaan saudara tuh sampai tambah lama, tambah gila, tambah naik, tambah luar biasa, tambah akselerasi, tambah sampai akhirnya merubah status saudara. Itu yang Tuhan akan lakukan. Dulu Rut itu jadi janda. Janda zaman dulu itu lebih aib daripada sekarang. Mereka tidak punya hak apapun, hak pilih enggak boleh, milih presiden gitu enggak boleh, hak Medicare enggak boleh. Makanya di dalam perjanjian lama Tuhan ngomong, sisihkan persembahan untuk para janda. Karena government, karena masyarakat memperlakukan janda sangat rendah. Tapi lihat, Rut ini adalah seseorang yang Tuhan memberikan kasih karunia. Dari janda jadi istri crazy rich itu. Terhormat lagi. Betul, bahkan menjadi ibu keturunan yang melahirkan keturunan juru selamat. Enggak main-main. Itu yang akan Tuhan lakukan. Saya berdoa kita akan mengalami ini. Kondisi sukar mungkin tetap terjadi. Sebagian dari kita tetap harus kayak Rut menggeh-menggeh gitu ya. Tetapi tiba-tiba saudara mengalami perjumpaan. Itu yang saya bilang divine connection. Berjumpa dengan seseorang yang ternyata ujung-ujungnya mengubah nasib saudara. Di saat orang krisis, nasib saudara berubah. Di saat yang lain setengah mati, saudara sungguh-sungguh hidup dalam segala kebaikan Tuhan. Amin. Pertanyaannya kan pasti begini, aku mau dong jadi kayak gitu. Tapi questionsnya how? Pertanyaannya gimana? Saya mau tunjukkan Rut pasal 3. Rut pasal 3. Naomi ngomong begini sama si Rut. Rut, mandilah, begini. Dia memberikan saran. Oke, kita lihat ayat yang ke-7. Rut pasal 3. Ayat 7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Kalau kita mengaplikasikan dengan culture-nya kita pasti bilang ini cewek agresif banget, jijiin. Bayangin datang-datang bukain selimut terus tidur di kaki. Ini sungguh tidak sesuai culture kita. Tetapi Anda harus membaca dari konteks budaya orang Yahudi. Saudara tahu artinya buka selimut, baringkan kepala di kaki. Itu persis dengan Mazmur 91 ayat 1. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pada awal COVID, banyak pendeta pakai Mazmur 91 untuk melawan. Kita tidak akan kena. Sebab orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi,
Penyakit sampar akan berlalu. Mana? Banyak yang mati juga, pendeta. Saudara, mereka enggak ngerti apa arti ini. Saya meminjam satu kata yang pernah dipakai oleh kelompoknya hamba Tuhan Pak Petrus Agung. Tapi memang itu katanya. Kata yang dipakai adalah hineni. Hineni itu adalah begini Bapak Ibu. Hineni itu adalah budak. Seseorang merendahkan diri menjadi seorang budak. Bukan karena dibeli, bukan karena kewajiban, bukan karena dia udah dibayar. Tapi dia merelakan diri untuk menjadi budak karena kesadaran, karena kerelaan, karena cinta. Itu yang disebut hineni. Pada zaman dahulu, seorang bos bisa membebaskan budaknya. Tetapi ketika seorang budak dibebaskan dan dia berkata, aku enggak mau, aku mau tetap menjadi budak di bawahmu. Itu namanya hineni. Jadi istilahnya menjadi budak. Ini bicara kalau diaplikasikan sekarang, ini bicara tentang sikap hati, attitude. Yaitu sikap hati seorang budak, bukan hamba. Ini lebih bawah dari hamba. Yang menghambakan diri ke Tuhan dengan rela, ikhlas, bukan karena dibayar, bukan karena Tuhan memberkati, tetapi sepenuhnya karena cinta. Saya cuman bilang sama Bapak Ibu, enak ya dengar tentang khotbah berkatnya. Tapi kalau Anda mau ngalamin breakthrough seperti yang dialami Ruth, Anda harus punya satu sikap hati, menjadi seperti hineni. Intinya itu gini, aku ini budakmu. Engkau mau ngapain aku? Amin. Tak terima Tuhan. Doaku belum dijawab. Oke. Jalan kok belum terbuka? Pintu belum buka sama Tuhan? Oke. Nggak ngerti kenapa? Enak ya ngomong. Coba dipraktekkan. Saya ingat sebuah khotbah yang pernah saya sharing, saya nggak tahu pernah sharing di sini nggak, tentang orang Israel ngelilingi tembok Yeriko. Saya kan pernah bilang sekali keliling 1 jam. Mereka habis itu suruh balik kan. Mereka nggak dikasih tahu dari awal. Nak, kelilingi sekali. Nggak usah worried. Pokoknya nanti kali terakhir 13 roboh. Enak kalau kayak gitu. Dalam kita mengiring Tuhan, enggak pernah kayak gitu kan? Betul enggak? Enggak pernah kayak gitu saudara. Nah, nanti kamu gini, sabar. Dan satu pesan Tuhan ke orang Israel yang mengelilingi tembok Yeriko. Mereka kan enggak dikasih tahu harus 13 kali. Mereka tuh cuma nurut, sekali lagi gitu. Besoknya bangun pagi-pagi udah siap dengan senjata. Yosua bilang, puter lagi. Puter tak Pak? Iya. Tuhan bicara, no one word. Susah kan? Kalau saudara sama saya pasti banyak pertanyaan. Why? Kok belum dibuka? Sampai kapan? Banyak yang tanya sama saya, border dibuka kapan? Aku udah tahu. Sampai kapan? Mungkin saudara sudah pakai tengking. Saya udah tengking, deklarasi, enggak manjur semua. Deklarasi sudah, nengking sudah, tetap aja border belum buka. Udah aku tengking dalam nama Yesus, border terbuka lah. Kayak Musa gitu loh, membelah laut. Saya praktek dengan otoritas dan kuasa Tuhan di dalam saya, tetap belum buka juga bordernya. Enggak mempan. Terus sikap apa yang harus saudara dan saya lakukan? Tuhan bilang sama orang Israel waktu ngelilingi tembok Yeriko, jangan sepatah kata pun kamu keluarkan.
Masa menunggu itu jangan sepatah kata pun kamu keluarkan. Kamu cuma bisa bilang, whatever you want, Lord. Saya mengutip seperti kata Maria, be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Susah Bapak Ibu. Jadi somehow saya tuh melihat, kita ndak suka, kepingin balik Indonesia, kangen, lahir di sana. Setiap kalau anak-anak suka, problemnya itu bukan anak-anak, problemnya itu papa mamanya. Papa mamanya tuh ya Pak Yopi seneng karena di sini bisa mancing gratis kan. Kalau di Surabaya kan mesti bayar ditambah kan. Jadi kalau di sini tuh bebas tanpa batasan, lu mau ambil ikan, kepiting, tinggal kirim ke Pak San untuk masak. Tapi intinya itu saya juga kadang-kadang nangis, nggak tahan, pengen pulang. Saya nggak bohong. Sometimes I miss my home. Di videoin sama anak-anak rohani, rumah saya di videoin lagi dari pintu masuk sampai pohon serikaya, melo kan? Melo, oh pohon serikayaku. Lagi berbuah loh pohon serikayanya. Iya iya 70 biji, oh dihitung. Tambah melo saudara. Pohon serikaya tanamannya Pak Yopi buat saya. Jadi kangen. Tetapi bagaimanapun bisa nggak kita punya sikap bahwa ketika pintu belum terbuka, pintu pekerjaan belum tertolong, pintu keuangan belum terbuka, bisakah kita punya sikap seperti Ruth? Dia tuh tetap stick sama Tuhannya orang Israel, padahal dia tuh ya nggak ngerti loh Tuhannya orang Israel tuh jaminan masa depannya kayak apa. Berapa banyak orang Kristen kecewa meninggalkan Tuhan tahun lalu. Nah ini orang-orang yang tidak pernah ngerti. Tuhan cari orang-orang seperti Ruth yang mengikut Tuhan bukan karena supaya diberkati. Yang mengikut Tuhan bukan karena embel-embel mau diberkati, hutangnya dibayar, enggak. Yang mengikut Tuhan cuma karena dia sadar dia memang butuh Tuhan. Itu yang terjadi pada Ruth. Bayangkan ini orang gila loh, mempertaruhkan nasibnya sebagai janda. Kan Naomi bilang, aku udah gak punya anak laki-laki lain untuk kamu. Di dalam tradisinya Yahudi kan seperti itu. Jadi kamu ikut aku tuh hopeless, no future. Tapi kenapa Ruth itu tetap ikut? Dia bilang, Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhanku. Gila. Ini loh mental yang Tuhan gak akan main-main. Di mana Tuhan akan buka pintu-pintu serendipity. Orang yang walaupun sedang tidak untung, walaupun semua pintu tertutup, dia akan tetap berkata, Tuhanku adalah Tuhan. Yesus tetap untuk selama-lamanya. Pintu dibuka, pintu tidak dibuka, berkat terjadi, belum dijadikan, aku tetap ikut Tuhanku. No turning back. Dan tahun ini, tapi aku tetap percaya, saya tetap percaya Tuhan itu tidak pernah hutang Bapak Ibu. Dia bukan Bapak yang kejam. Dia tidak pernah hutang. When he see the quality in that, dia tidak akan tinggal diam. Saya berdoa pintu-pintu akan terbuka. Tapi sebelum pintu terbuka, cuman satu. Miliki hati seperti Hineni. Whatever you want, be it unto me according to your